Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita caranya menanggapi orang tua? Kebetulan orang tua sudah pisah dari umur 2 tahun. Belum, Ibu belum. Security tolong diamankan. Jadi kan saya sudah terbiasa mencari penghasilan sendiri ya. Dari salah satu orang tua saya itu kadang merasa iri. Kadang kalau misalkan saya lagi di posisi saya lagi di orang tua satunya, orang tua saya bilang, kamu tuh pilih kasih ya, kamu tuh lebih banyak sama ini gitu, kamu lebih banyak keluar uang sama ini gitu. Jadi saya tuh bingung kadang posisi saya tuh harus seperti apa sebagai anak gitu. Saya juga merasa mungkin perbandingan orang tua saya dan salah satunya tuh memang beda mungkin ya. Cuman ya karena saya sebagai anak juga harus apa gitu kan, gitu Ustaz. Sebetulnya ini nasihatnya bukan buat Caca ya, buat kita sebagai orang tua. Tugas orang tua itu kan selain mendidik adalah mensupport anak kan. Maka orang tua yang paling tulus cintanya kepada anak itu adalah yang paling support system terbaik buat anak itu. Dia kayak selalu berpikir tentang menjadi support system, bukan meminta support system dari anak. Sebaliknya, aku bisa dukung apa ya? Nak, kamu mau jadi apa? Kamu butuh apa? Kamu gimana? Kamu bahagia enggak? Nih ada satu pertanyaan yang hari ini butuh ditanyakan sering-sering oleh orang tua kepada anak. Nak, kamu bahagia enggak? Saya kalau anak pulang sekolah, saya nggak nanya gimana sekolah pelajarannya hari ini, gimana nilai kamu hari ini. Saya selalu tanya, kamu bahagia nggak di sekolah? Tapi bahasanya beda, bahasanya bang di sekolah seru nggak? Karena dia masih SD, jadi bahasanya lebih santai. Bang di sekolah tadi seru nggak? Seru banget, tadi aku gini. Oke, kalau dia seru berarti dia bahagia. Kalau dia nggak seru, saya pasti nanya kenapa? Ada apa gitu. Terus dia curhat misalnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah 4 tahun dari sekolah rimba. Setiap saya tanya, bang di sekolah seru gak? Seru, di sekolah seru gak? Seru. Sesekali dia kayak diam aja. Kenapa? Karena ternyata jadwal waktu mainnya lebih sedikit. Karena lagi ada banyak pelajaran jadi waktu mainnya lebih sedikit. Sementara kurikulum saya itu memang waktu mainnya lebih banyak. SD itu sampai kelas 4 waktu mainnya tuh banyak. Untuk melatih kreativitas, sosial, emosional. Bukan waktu belajarnya yang banyak. Karena mereka harusnya belajar secara bersosial, belajar sambil eksplor di alam. Jadi dikasih waktu main yang banyak. Saya selalu nanya dia bahagia enggak? Dia bahagia enggak? Maka pertanyaan yang paling penting untuk menjadi support system bagi anak dari orang tua itu adalah kamu bahagia enggak anak gitu. Apa yang bikin kamu bahagia? Apa yang bikin ayah, apa yang bisa ayah dukung? Apa yang bisa ayah lakuin biar kamu bahagia? Ibu juga kayak gitu, deep talk. Dan itu adalah cara menjadi orang tua terbaik. Hari ini kan mungkin orang tua udah jarang deep talk ya sama anaknya, terutama anak remaja. Sementara banyak banget unek-unek yang mereka ingin sampaikan ketahan dengan pola komunikasi yang gak lancar di rumahnya. Akhirnya tersalurkan ke tempat yang lain atau tersalurkan dengan cara yang lain. Ini butuh muhasabah diri para orang tua. Saya lihat di sini ada beberapa wajah-wajah ayah dan ibu. Semoga kita jadi support system terbaik anak kita. Kalau masih kecil, semoga kita bisa menyenangkan mereka. Kalau remaja, semoga kita bisa mendengar mereka. Bukan bawel aja. Makin remaja makin bawel kitanya. Itu berarti bukan menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka. Berikan waktu deep talk sama mereka. Jadilah konselornya mereka. Kita harus ngerti tentang psikologi mereka. Walaupun kita bukan psikolog. Setidaknya yang dasar-dasar aja, yang masih normal, yang general-general aja. Oh dia anaknya feeling, kalau feeling kayak gini. Oh dia anaknya perceiving, kalau perceiving kayak gini. Kita coba belajari dikit-dikit. Itu bagian dari cara kita mengenal dia kan. Mengenal anak itu bukan cuman aku lebih tahu tentang kamu, kan aku yang ngelayarin kamu. Aku lebih tahu tentang kamu, kan aku yang nafkahin kamu. Belum tentu. Kan dia berubah-ubah dengan setiap pengalaman di luar rumah. Dan belum tentu, kan kita baru mengenal dia secara zahir, udah kenal belum batinnya? Udah kenal belum jeritan hatinya? Udah kenal belum dengan luka mentalnya?
Kita perlu kenal itu juga. Jadi belajar psikologi anak bagian dari mengenal anak. Dan orang tua wajib itu. Itu bukan sunnah ya, wajib. Orang tua wajib mempelajari psikologi anak. Kalau enggak dia akan salah treatment kepada anaknya. Disamain satu dengan yang lain dengan kata-kata, kamu harusnya kayak kakak kamu. Kamu enggak seperti adik kamu, bla bla bla. Di comparing lagi. Jadi orang tua perlu menjadi support system dan itulah ibadahnya orang tua. Bukan minta disupport tapi malah mensupport. Itu ibadah orang tua. Lalu bagaimana dengan anak? Yang gak semua keadaan rumah tangganya itu normal. Ada cerita-cerita yang istimewa kayak Mbak Caca ini. Orang tuanya kondisinya adalah orang tua yang sangat, kayaknya mereka ngerasa Mbak Caca ini adalah anak yang hebat ya. Sehingga mereka butuh disupport sama Mbak Caca. Jadi secara gak langsung mereka mengakui loh kehebatan Mbak Caca. Makanya dua-duanya caper sama Mbak Caca. Kamu kok sering di sana? Berarti kan saya butuh dong. Itu kan cara orang caper kan suka gitu ya. Kadang-kadang orang caper dengan ngomong, kadang-kadang orang caper dengan cemburu. Kecemburuan itu caper sebetulnya, cari perhatian. Di sisi lain sebetulnya dia mengakui Mbak Caca itu anak yang mereka butuhkan gitu. Saya juga kadang ada rasa kayak gitu ke anak gadis saya ya. Aisyah kan dia kamarnya di atas. Kalau saya pulang capek saya pasti manggil kak gitu. Ya bah. Yuk makan gitu. Dia udah tahu, dia ngerti banget anaknya. Kalau saya ngajak makan walaupun dia udah makan, dia tetap turun. Kenapa? Berarti baba minta ditemenin. Jadi kalau saya makan dia temenin walaupun cuma minum air putih, dia nemenin, ngobrol, ketawa-ketawa. Dan di situ saya sebagai ayah ngerasa saya butuh dia. Ada hal yang gak bisa diwakili oleh istri bahkan oleh teman, hanya bisa dilakukan oleh anak perempuan bagi seorang ayah ya. Dan itu ada sisi itu yang kita perlu mengerti.